Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Ramadhani dengan NIM 4042000113 dari kelas IPT 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan dan dinamika Islam di Thailand, Patani. Sejarah perkembangan Islam di Thailand. Thailand bisa disebut juga Muang Thai atau Muang Thai Risabah atau Siam atau negeri gajah putih. Terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai. Thailand berarti negeri yang merdeka, karena memang merupakan satu-satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk Muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 60 juta orang. Penduduk Muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti Provinsi Panga, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani. Islam masuk ke Thailand pada abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep Manahakong, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga Muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas Muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Fakta sejarah Islam di Thailand. Pertama, Masjid Jamiul Islam Ayutthaya. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam di Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah kerajaan di Thailand, juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani. Menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islamiyah dari Arab dari masa Khalifah Umar bin Khattab. Meski tidak diketahui secara pasti daerah mana yang lebih dahulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab. Akan tetapi, secara historis, Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malaka, Aceh, Nusantara, serta Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam, Thailand. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat Muslim imigran pendatang. Yang kedua, masyarakat Muslim penduduk asli. Yang kedua, Masjid Jawa. Masjid Jawa adalah masjid yang juga didirikan oleh komunitas warga Muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan dari para pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan tentang asal mula berdirinya Masjid Jawa ini. Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Proses pendidikan Islam di Thailand. Pemerintah juga membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian bapak-bapak, TPA dan TKA, kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dan forum pengajian ngaji kun yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim.
kurang lebih tercatat 2.000 masjid dan 200 sekolah muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Dinamika Islam di Thailand Patani. Thailand mempunyai dua bagian daerah yang berbeda-beda, baik dari suku, budaya, bangsa, maupun agama. Namun, karena adanya perbedaan agama, jalur perdagangan, yang mana jalur perdagangan lebih menguntungkan berada di Thailand bagian selatan, yang dihuni oleh Melayu Patani, membuat kerajaan Siam menginginkan daerah tersebut. Keinginan kerajaan Siam pun berhasil, sehingga Melayu Patani menjadi bagian kerajaan Thai dan sistem pemerintahannya pun mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Thai, termasuk dalam hal pendidikan Islam di Patani. Sejak saat itu, konflik mulai terjadi karena kebijakan yang diterapkan oleh Thai dianggap tidak cocok bagi Melayu Patani, sehingga berbagai macam cara, termasuk membentuk organisasi Islam agar Patani bisa merdeka sendiri tanpa di bawah naungan Thai. Akan tetapi usaha dan strategi tersebut kunjung juga belum berhasil, tetapi hanya bernegosiasi agar konflik bisa terus diatasi, baik melalui kerjasama dengan Asia Tenggara lainnya maupun Timur Tengah dan Eropa. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.